Benteng Marlborough merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya kota Bengkulu. Benteng Marlborough dibangun oleh Inggris pada tahun 1714 sampai dengan 1716 oleh Gubernur Joseph Pole. Keindahan Benteng Marlborough ini disertai dengan kisah mistis yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Alfa Nabila. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Bengkulu. Jadi sekarang saya sedang berada di Benteng Marlborough. Baik, kita ikuti saya. Halo Bapak. Halo. Oh ya. Jadi di sini kita sedang bersama Pak Ades. Ya. Pak Ades, Bapak bisa jelaskan nggak tentang, Bapak bisa bantu kami nggak menjelaskan tentang sejarah Benteng Marlborough ini? Oke, terima kasih ya untuk anak-anakku bersama ini ya. Jadi pertama saya di sini sebagai tour guide. Saya tour guide yang saya sudah 27 tahun di sini. Jadi saya selalu memberikan informasi tentang keberadaan Benteng Marlborough dari sejarah. Nah, saya dibilang siapa ini? Saya apa Nabila? Alfa Nabila, dipanggil Bila apa? Dipanggilnya apa? Alfa. Jadi begini Bapak ya, bersama rekan Anda. Apa yang bisa saya bantu Anda? Siapa? Ini kita sedang berada di Benteng Marlborough. Bisa Bapak ceritakan nggak bagaimana sejarah terbentuknya benteng ini, Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi benteng ini terbentuk ya, kalau terbentuk ini dibuat ya. Dibuat. Jadi benteng ini namanya kita kenal dulu namanya Marlborough. Marlborough ini dibangun oleh Inggris ataupun perusahaan dagang Inggris pada tahun 1714 dan selesai pembangunannya 1719, artinya 5 tahun pembangunan benteng ini, sangat lama. Nah inilah masa berdiri sampai detik ini, benteng ini masih berdiri kokoh dengan struktur bangunan yang masih perkasa, meskipun ada sedikit ditambal sulam. Tapi perlu diketahui bahwasanya benteng Marlborough yang kalian kunjungi ini merupakan benteng Inggris yang kedua di Bengkulu. Yang pertama di mana, Pak? Mari, ini benteng pertama. Silakan. Ya, dibangun 1685. Iya. Kalau sekarang nama daerahnya Pasar nggak tahu dekatnya benteng. Nah, benteng ini tidak cocok lagi dihuni karena berjangkitnya serangan malaria dan kolera. Maka mereka banyak mati dan tewas di sana. Maka dipindahkan, maka diusullah oleh salah seorang gubernurnya yang bernama Joseph Pole. Maka dibangunlah benteng ini. Jadi ini merupakan benteng Inggris yang kedua. Perlu diketahui bahwa benteng ini tidak ada satupun penjara umum. Nggak ada penjara. Berarti penjaranya tuh ada di benteng yang pertama, Pak? Enggak juga. Jadi? Nah sekarangnya gini, kenapa benteng ini tidak ada penjara? Karena kedatangan Inggris dengan perusahaan dagangnya apa? Kalau Belanda? BOC. Kalau Inggris? GA. Ya. Namanya India Company, perusahaan dagang India Timur. Nah, jadi bentengnya tidak ada penjara karena mereka tidak punya
berniaga jual beli. Terus fungsi dari dibangunnya benteng ini kalau berniaga tuh gimana? Sekarang gini aja, kalau Bapak bertanya, ini sebenarnya kita dalam keadaan serius, tapi Anda kena bertanya, saya ajak bercanda. Di rumah Anda ada nggak menyimpan pedang tombak? Ada, untuk apa? Ya kalau mau masuk ya, ya sama juga Inggris. Jadi Kalau ada bangsa Eropa yang coba intervensi masuk, ya usir. Tidak ada intimidasi, tidak ada pedang, cuma ada sel militer di luar, sel militer. Kita minta 2 waktu, saya kasih 2 jam. Silakan saya ini semua Anda belajar semua. Misal. apakah benteng itu pernah direnovasi secara besar-besaran nggak? Berubah bentuk asli? Oh iya. Jadi kalau benteng Fort Marlborough ini kalau mengubah bentuk asli tidak, tapi mengalami perubahan sampai detik selesai kemerdekaan benteng ini mengalami 10 kali perubahan. Jadi ini kurang, masuk jenderal ini, oh ini nggak cocok pertahanan, ini harus diubah, gitu. Jadi mengalami Penambahan Penambahan, ada perubahan total. enggak ada sama sekali, cuma bahkan ada yang sudah hancur sebagai menara-menaranya sudah menara di sini. Karena itu tentang keberadaan benteng Fort Marlborough ini yang dibangun Inggris. Perlu saya tambahkan kebanggaan orang Bengkulu, satu-satunya Inggris bangun benteng. Ya, kita harus berpromosi. Baiklah teman-teman, itulah tadi sesi wawancara saya dengan Pak Andes. Jadi ternyata benteng Marlborough ini bukan benteng yang pertama yang dibangun oleh Inggris di Bengkulu. Ternyata benteng yang pertama dibangun oleh Inggris di Bengkulu adalah benteng yang terletak di antara laut dan Sungai Serut atau sekarang disebut dengan Pasar Bengkulu. Nah, terus perubahan kenapa benteng yang pertama itu dipindahkan ke sini? Karena banyak penyakit tentara-tentara dari Inggris banyak terkena penyakit malaria dan kolera sehingga dipindahkan di sini. Kemudian tidak ada terjadi perubahan total terhadap renovasi total terhadap benteng Marlborough ini, hanya sedikit penambahan saja. Baik, terima kasih kepada Pak Andes telah menjelaskan sejarah dari benteng ini ya Pak. Iya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan ada manfaat dan mendapat referensi tentang benteng Marlborough ini. Semoga kalian sukses dan salam buat kalian semua. Semoga hadir menjadi manusia yang beriman. Amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Baiklah, terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan dan sesi wawancara kami di benteng Marlborough ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pintu awal masuk benteng Marlborough ini, tepatnya di sebelah kiri terdapat ruang jaga atau sel militer. Ayo kita intip ke jalannya. Baik, ini adalah percakapan antara Dian Rumah Presiden Soekarno dan Residen Bengkulu Si Imea yang sedang berdialog di Fort Marlborough pada tahun 1940. Presiden Soekarno diminta untuk merancang sebuah tugu oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengenang penyerangan Jerman terhadap Belanda. Presiden Soekarno menolak secara halus dengan menyusup 3 buah batu yang ditumpuk sebagai rancangan tugu tersebut. Isi dialognya, meski aku ingin memuaskan selera seniku, apa yang kulakukan hanyalah menumpukan 3 buah batu yang satu di atas yang lain. Dan itulah semua yang kukerjakan. Sebetulnya mereka ketakutan, tetapi aku justru tidak punya perasaan seperti itu dalam menciptakan sesuatu yang indah bagi mereka. Itulah percakapan antara Insinyur Soekarno dan Residen Bengkulu Si Imea.